Salam semuanya. Apa kabar? Saya tanya ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Ditinggal 2 bulan saja nggak kesini. Berat badan naik semua. Luar biasa. Apa rumah kamu? Penggema ini suaranya. Tolong yang di rumah ikuti online suaranya bagaimana, gema atau tidak. Kalau ditulis operator saya ini. Terima kasih pemuji Tuhan, kalian hebat. Tetap di situ, jangan turunnya. Ada yang gimana kalau ditulis suaranya? Yang suara Instagram suara aman. Suara aman, Facebook, Zoom. Gimana? Ayo, tulis dulu supaya tahu. Facebook kalau ditulis suaranya udah bagus. Oh sorry, Zoom bagus. Facebook belum ada yang tulis. Suara menggema. Suara menggema ya. Facebook gimana ya? Tes. Tapi bisa ya? Saya teruskan. Facebook bisa ya? Baik. Jelas sudah. Jelas ya. Jelas. Saya tidak tahu siapa yang memilih tema hari ini. Siapa yang memilih tema hari ini? Doro saya. Siapa? Doro saya. Oh ini. Sama. Denny. Ya berdua anak ya. Kasih apa judul temanya Kembali pada kasih yang semula. Tetapi di sosial media saya tulis selalu mengalami kasih yang semula. Apa sih sesungguhnya kasih yang semula itu? Saudara, kasih yang semula itu kalau saya ibaratkan ya, inti atau hakikat dari semua sumber dari kehidupan. Maaf kalau saya memulai dengan hal yang tidak baik. Maaf. Tapi ini terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semua anak. Ini masalah. Tidak semua anak itu dijadikan, maaf kalau saya katakan, dibuat dengan kasih sayang. Renungkan kalimat ini, kok bisa? Maaf. Dan ini menjadi pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Perkosaan, maaf ya, bisa nggak menghasilkan anak? Nah, ini bukan hakikat kasih. Dan ini sumber masalah. Dalam beberapa peristiwa yang saya hadapi, ini belum terjawab sampai ini. Karena saya ketemu, maaf, anak-anak yang dilahirkan, maaf, karena perkosaan. Selalu ada kalimat, ya kalau Tuhan tahu jangan jelek, kenapa saja? Nanti tidak pertanyaan. Ini saya harus. Maka itu semua kita dalam hidup ini harus mengerti, ternyata kasih yang mula-mula itu selalu datang dari sang kasih itu sendiri kepada manusia. Siapa sang kasih itu? Istilah sang itu ya, dari bahasa Sanskerta menuju pada satu pribadi. Ya, sang kasih itu adalah Bapa kita sendiri. Jadi nanti sekali kita harus belajar begitu bencinya. Perhatikan kalimat ini, begitu bencinya setan terhadap kasih itu.
sehingga dia berhasil merusak kehidupan. Hasil gak main-main. Sebelum si setan itu merusak hal yang lain, kita harus ingat yang dia rusak pertama kali itu adalah kasih. Karena jangan menyebut ditanya apa sih lawan katanya kasih, bukan benci. Bukan. Lawan katanya kasih itu menuntut. Karena itu baik. Dan dengan cara setan itu menuntut, maka mereka berhasil merusak kasih ini. Ini kita harus renungkan. Kita mulai dari rumah tangga. Suami istri yang rajin bertengkar. Ada enggak? Bisa tanya ada tidak? Banyak. Suami istri yang rajin bertengkar, itu penyebab utamanya adalah saling menuntut kepada. Suami menuntut istrinya harus begini, nah yang dituntut juga kembali, kamu juga harus begitu. Betul suami istri yang rajin bertengkar, jawab. Yang ketiga, saya tidak bertanya tentang saudara, saya bertanya tentang umum. Betul ya? Nah, bayangkan kalau sang kasih itu menuntut kita. Walaupun sang kasih itu punya standar. Kalau kita percaya, Papa di surga itu punya standar, yang punya batasan ukuran sampai di mana kasih itu. Dan ini yang luar biasa. Walaupun sang kasih itu punya standar, tapi dia tidak pernah menuntut yang dikasih dari kita harus sampai ke situ. Kenapa? Oh, amin. Enggak. Dia punya standar, tapi dia tidak pernah menuntut. Nah, lalu apa yang diharapkan? Ini, itu luar biasa. Ternyata sang kasih itu walaupun punya standar, tapi dia tidak pernah menuntut, tetapi dia mengharapkan. Wah, ini luar biasa. Nah, bagi saudara yang berhasil menyatakan pengharapan, hati-hati, ada hal kecil yang seringkali kita tidak sadar. Itu jebakan dari si setan si bunyi. Apa jebakannya? Harapan diberi waktu. Nanti nggak diberi waktu. Apa jadinya kalau harapan itu diberi waktu? Satu kali akan kembali itu bukan lagi dan ancaman. Nah, apa kita nggak pernah, sang kasih itu tidak pernah memberikan waktu. Maka itu kita tidak pernah membaca dalam firman-Nya, dia memberi waktu kita sekian. Kalau tidak, tidak. Sabar. Nah, ini yang kita harus tahu dalam hidup ini. Berapa hari yang lalu saya tidak ikuti, tapi saya dengar siapa aja? Agus, Ervan, siapa lagi diskusi masalah 1 Korintus 13. Siapa lagi di antara kalian? Berdua aja? Ya, berdua saja. Nah, dalam diskusi kedua saudara kita ini, mereka itu baru menyadari betapa hebatnya 1 Korintus 13. Dan itu betul. Waktu saya dengar mereka share ke saya, hebat juga. Maka itu
Di dalam 1 Korintus 13 ini tidak ada kata tuntutan, adanya berharap. Dimulai dari suami istri selalu berharap, aku berharap kamu itu, aku berharap kamu itu mengerti, aku berharap kamu itu bisa, aku berharap. Karena seperti itu sang kasih mengharapkan kita. Nah, saudara, kita melihat kasih itu luar biasa. Jujur ya, semua kita yang di sini maupun yang di rumah, yang belum pernah, yang belum merenungkan 1 Korintus 13, pada usahakan itu. Renungkan 1 Korintus 13 ini, karena itu dahsyat sekali. Nah, saya kembali ke awal tadi. Jadi inti hakikat dan seluruh kehidupan kita itu adalah kasih itu sendiri. Maka sampai terjadi seperti kita ingat, dan itu sungguh luar biasa. Kasih itu hebat sekali. Coba kita lihat ayat ini, Kejadian 1:26. Kita menemukan bentuk kasih itu seperti ini. Kejadian 1 ayat 26. Firman ini kita akan menemukan kasih. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa yang kita temukan di ayat ini tentang sang kasih? Ayo, apa yang kita temukan? Dia mengharapkan. Dia mengharapkan. Oke, saya beri dulu kalimat. Ya, dulu. Kasih itu bukan kasih kalau tidak ada yang menerima. Berarti maksudnya, jadi kasih itu tidak bisa dinikmati sendiri kepada siapa yang tidak ada objek. Wah, luar biasa. Nah, kata kita ini kasih itu yang tadi kita. Berarti lebih dari satu. Nah, dari kita ini lahir siapa? Manusia. Dan wujudnya manusia yang dia buat itu seperti kita ini. Balik ke kita ini dahsyat sekali. Maka itu ketika setan merusak kasih dengan egois, betul tidak? Kasih itu dirusak dengan egois, dan terjadilah kekacauan dalam dunia ini. Dan pernah mengerti, merenungkan banyak orang yang bunuh diri karena dia nggak pernah membagikan kasih ke orang lain, hanya untuk itu. Coba renungkan ini. Ini sungguh luar biasa. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 kata kita, disitulah kasih itu nyata. Sudah pernah dengar pelajaran ini, kata kita di ayat ini ternyata di surga itu ada papa mama. Dari mana? Supaya baru tahu hari ini tidak bingung. Ya, saya ulangi. Berfirmanlah Tuhan,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya siapa kita? Ayat 27. Maka Tuhan kata maka itu menunjukkan akibat dari kita. Ketika kita di ayat 26 itu melakukan sesuatu, maka artinya kata maka itu maka jadilah siapa? Manusia menurut gambarnya, menurut gambar kita. Saya pakai kata kita untuk mengganti kata Tuhan. Menurut gambar sang kita itu dijadikannya dia ini tunggal. Tapi dia ini bukan tunggal. Titik koma, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, berarti kata kita dan kata mereka sama. Kita yang pertama itu adalah Tuhan sendiri. Oke, sebelum kita sampai kata mereka di ayat 27, di dalam doktrin teologi jelas Tuhan itu Bapa. Tapi bukan jenis kelamin laki dan perempuan. Untuk menggambarkan kata kita ternyata gampang sekali. Di surga itu ada Bapa dan ada Mama. Itulah sang kita tadi. Ya. Nah, kita itu saling mengasihi, lahirlah mereka. Jangan kemana-mana dulu, tetap ayat 27. Ya, siapa mereka? Serupa dan segambar dengan kita. Benar-benar ngerti ya, Tuhan tolong supaya kami. Jadi di ayat 27 kejadian 1, kita akan coba menemukan kata kita dan kata mereka. Ternyata ini sama. Kita itu ada di surga, dari kita yang saling mengasihi lahirlah mereka yang ada. Seperti yang ada di bumi. Cara begini ya Tuhan tolong. Karena selama ini kita dapat pengajaran yang kurang tepat. Nah, supaya mereka yang di bumi, siapa mereka? Laki-laki dan perempuan yang di bumi ini, supaya janji kita, maka ada ayat 28. Bagaimana mereka itu siapa? Manusia yang sama dengan kita. Begitu dia. Yang itu laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan juga berjenis kelamin. Di surga ada Bapa dan seorang Bapa laki-laki. Tapi di surga juga ada Mama. Kita 27 ya, coba kita kembali 27 dulu ya. Nah, untuk menggambarkan Bapa bagian dari kita, maka kita itu menjadikan laki-laki. Betul? Nah, untuk menjadikan Mama di bumi ini, maka kita itu menjadikan perempuan. Maka itu kalau doktrin yang mengatakan Tuhan itu Bapa saja, jelas itu salah.
masalah karena yang kita lahirkan itu ada perempuan juga. Dan ditulis oleh kita, dikatakan oleh sang kita, perempuan juga adalah gambar. Nah, kalau doktrin berkata Tuhan itu adalah Bapa satu, karena perempuan ini gambarnya siapa? Nangkap ya? Wah, ini serius untuk kita. Nah, setelah kita itu berhasil melahirkan mereka, siapa mereka tadi? Laki-laki dan perempuan. Padahal penyebutan pertama di ayat 27, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, jangan lupa dia ini. Dia itu tunggal atau jamaah? Tunggal. Tapi tidak, dia ini jamaah. Yang itu laki-laki dan perempuan. Oke? Nah, bagaimana mereka laki-laki dan perempuan bisa jadi kita? Siapa kita tadi? Papa, mama. Ada ayat 28. Diberkatilah mereka. Tuhan kita. Tuhan itu kita di sini. Ngapain? Nah, memberkati siapa? Memberkati laki-laki dan perempuan. Ini keren sekali. Jadi supaya laki-laki itu persis seperti Bapa di surga, dan supaya perempuan itu juga menjadi seperti Mama di surga. Ini kata diberkati itu siapa? Dikawinkan. Supaya jadi Papa dan Mama dengan permintaan. Setelah disatukan, dipersekutukan, maaf seperti istilah yang kurang bagus tapi kemudian dipersekutukan, maka lahir siapa? Mereka lagi, mereka yang berikut. Nah ternyata ini bukan cuma sekedar supaya bertambah banyak anak cucu, tidak. Ini dijelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-12. Saudara menanam satu biji jeruk. Begitu ditanam jadi pohon. Dan pohon jeruk itu pasti berbuah. Dan semua buah jeruk dari satu pohon yang berasal dari satu biji. Bentuknya tidak tentu sama. Tapi buah-buah jeruk yang tumbuh jadi pohon jeruk dan satu biji jeruk. Soalnya buah jeruk ini sama nggak dari biji satu tadi? Sama dalam arti, oke, kami yang baik. Kualitas, siapa yang mau ya, kualitas. Jadi menurut kita. Lalu karena kita itu saling mengasihi, lahirlah mereka, yaitu kita. Jadi kita itu minta kepada mereka melahirkan mereka lagi yang yang kualitasnya sama dengan kita. Yang pertama tadi. Luar biasa. Itu saya sering punya kalimat, ada beberapa orang yang suka untuk saya mengajar, tapi saya katakan, maka itu celakalah dunia ketika manusia yang adalah gambar kita hanya asal kawin, asal beranak saja. Kalimat ini tidak bagus, tapi ini celakanya. Maka itu setan menghancurkan kasih dengan seks bebas. Harus urutannya anak-anak dengan yang urutannya diberkati jadi suami istri sah, lalu jadi papa mama.
soal pernikahan itu benar, maka lahirlah mereka-mereka yang pada hakikatnya, pada intinya sama dengan kita yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa tulis dengan baik ya. Ini hebat. Kalau dengan cara pernikahan orang tegak yang selalu melintas semua korban yang Tuhan sampaikan kepada saya. Ini buku ini luar biasa. Bayangkan kalau bumi ini penuh dengan mereka yang hakikatnya intinya sama seperti kita yang pertama tadi. Coba renungkan bumi itu jadi surga. Saudara, inilah kasih yang mula-mula dari kita. Terima kasih Bapak menggambarkan ini dengan cara yang luar biasa. Nah, kita ini yang dirusak oleh iblis untuk tidak bisa bersatu. Nah, ini salah satu alasan bagi yang baru kenal saya supaya tahu topik terbesar yang Tuhan izinkan Tuhan sampaikan untuk saya ajar selalu tentang keluarga. Karena ini yang harus kita ketahui tentang keluarga. Saya sudah ngomong dengan beberapa orang untuk masalah rencana ada tempat konseling di sini, bicara dengan beberapa orang. Belum ya. Nah ini Pak Peres ini akan membawa untuk terus konseling ini. Sekarang kita berjuang untuk nanti harus ada tempat untuk Grace. Kamu mengikuti pelayanan Papi di usia kemarin? Bukan, hari Kamis-nya, hari kenaikan Tuhan di Cirebon. Nah, bagi yang belum tahu siangnya yang jam 1:13 itu pertama kali saya dalam saya disuruh berbicara di hadapan orang-orang tua yang anak-anaknya punya kebutuhan khusus. Itu pertama kali saya mau mengajar itu stres. Sebab ngomong pada itu saudara yang begitu tinggi di Facebook, Instagram, kalau yang itu semuanya itu pertama. Jadi saya belum pernah menyampaikan kebenaran di hadapan orang-orang yang kebutuhan khusus. Sebelum mulai ada satu keluarga kami hanya punya 2 anak laki-laki. Yang pertama lulus dokter, yang kedua itu lulus. Nah, yang berpernikahan itu ketika anak pertama dokter umur 26 tahun meninggal kecelakaan, tinggal yang autis. Jadi saya belum ngajar, saya tempat ini saya mau ngomong apa? Anak tinggi besar, dia tidak bisa apa? Saya masih belum ketemu karena waktunya belum pas. Jakarta ada satu keluarga sukses bisnis, punya 3 anak, 3 dan mereka sedang kejar saya untuk menjawab bagaimana perusahaan ini. Kan nggak mungkin kami sekarang ada 3 anak nggak bisa bayar. Nah, Grace, jadi nanti coba kerjasama dengan Eris ya, kita harus mikir
Besok malam ada beberapa saudara via Zoom untuk bicara tentang konsep. Saya pada suka itu untuk besok malamnya jam 18.30 ini. Nah, kasih yang mula-mula itu Tuhan akan berikan lewat pelayanan kita semua. Amin. Jadi untuk tahu, please kamu jangan diam lagi putus asa untuk ada pelayanan khusus buat anak-anak berkebutuhan khusus. Entah kapan kita akan berjuang untuk itu. Dan salah satu bagian ketika saya lagi ngomong, tiba-tiba Roh Kudus itu suruh saya sampaikan. Yang buat semua orang itu menang. Semua papa mama yang punya anak berkebutuhan khusus, salah satu kekhawatiran. Nanti kalau kami dipanggil Tuhan, anak-anak ini bagaimana? Supaya kami berkumpul. Saudara, luar biasa. Nah, maka itu mulai dari kita yang akan pasti. Kenapa harus ada? Ada 3 bagian penting yang kita harus lakukan supaya kasih mula-mula itu tetap nyata. Kalau tidak ada 3 bagian penting supaya kasih mula-mula itu tetap nyata. Yang pertama seperti kita bahas, jangan menuntut, tapi mengharapkan. Jangan menuntut. Saudara percaya enggak? Kalau hidup ini enggak ada tuntutan, hidup itu enggak akan sampai. Betul enggak? Karena ada tuntutan. Hidup itu ringan. Nah, bagaimana caranya untuk tidak menuntut ketika keadaan itu tidak cocok dengan keinginan kita? Masih begitu kan? Jawabannya cuma satu, senyum. Terus saya sudah praktekkan beberapa puluh tahun ini. Setan itu nggak perlu diusir. Kalau mereka datang jadi gara-gara senyum. Amin, amin, amin. Takut kalau mereka tahu kita senyum. Kalau mereka doa kita akan disakiti orang, dimaki orang, dipuji orang, dipuji orang. Senyum. Senyum saja. Pada itu ya, dalam proses itu nama saya diberikan sudah. Kenapa? Dia senyum saja. Saya karena kita aku, kalau kita senyum, karena buat setan, kalau kita senyum, berarti kita akan menghadapi ini. Nah, kalau mereka tahu kita akan menghadapi yang mereka kirim, yang capek siapa? Sudah. Waktu itu pokoknya kita, kalau bisa sampai ke sini. Nah, kita senyum itu begitu. Senyum itu luar biasa. Jadi suami istri kalau nggak ada bisa tinggalkan jangan trauma asam. Bukan mereka teman jumat ini sudah jadi sudah beli bencak no. Senyum saja. Ternyata dengan senyum itu setan itu tahu. Lalu mereka akan berbuat senyum. Kajian nomor 2. Menerima. Terima apa saja. Tak ada yang gaya. Terima. Karena menerima kita punya tentu
fleksibel, nggak kaku. Kalau kaku itu pasti sudah dalam kondisi seperti apa dan enaknya mengaku. Dan kalau kita bisa menerima segala kondisi itu, maka kasih itu tidak nyata dalam hidup. Artinya kasih itu nah, saya kita melihat ayat ini coba Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Di mana tadi melihat situasi keadaan, melihat rekan-rekan, melihat saudara, melihat orang, melihat siapa saja, itu orang. Bagaimana? Ya, terima. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Apa standarnya? Ada sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Ada terjemahan lain? Apa kita lihatnya? Terjemahan lain. Terjemahan apa ini? TSI sederhana Indonesia. Oleh karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kita bagaimana juga selalu menerima satu sama lain sesama saudara-saudara seiman, supaya Tuhan dimuliakan. PNJ-nya, Anda coba PNJ-nya, ini versi membaca Anda. Kristus telah menerima kamu, maka kamu juga harus menerima untuk kemuliaan. Kasih mula-mula akan selalu datang dan kita rasakan, dan kasih yang mula-mula itu selalu menguasai kita ketika kita menerima semua orang dengan standar seperti Yesus menerima kita dengan tujuan untuk kemuliaan. Jadi begini resep gampang. Kalau saudara sedang dibuat jengkel oleh seseorang, jangan bereaksi dulu, ya, dengarkan. Jangan bereaksi dulu, langsung switch, langsung ubah. Kira-kira kalau aku buat itu kepada Tuhan, jadi maksudnya kalau aku menjengkelkan Tuhan seperti saudaraku ini jengkelkan aku, kira-kira Tuhan bereaksi apa? Aku ngomongnya enggak. Nah, setelah saudara dan saya tahu apa reaksi Tuhan, reaksi mata kita ketika kita menjengkelkan dia seperti saudara itu menjengkelkan kita. Nah, setelah tahu lakukan itu baru maka kasih mula-mula berakhir. Yang ketiga, yakin. Begitu kita tahu reaksi Bapa di surga ketika dia kita jengkel, saya jamin begitu saudara lihat orang ini pasti senyum. Kenapa? Dan kenapa kita pasti senyum? Sama. Dia tidak. Maka itu orang yang sering stres dan ini itu adalah karena kita yang pertama dulu yang kedua tidak terima, tidak terima. Jadi capek. Yang ketiga, akhirnya yang sering capek hidupnya, kesehatannya terganggu, nggak bisa tidur, asam lambung naik, saraf naik,
betul nggak? Tekanan darah itu karena saudara meninggalkan kasih yang dilakukan. Hidup ini luar biasa. Kalau Tuhan, kalau firman-Nya kita alami, kita nikmati, wah, itu hebat sekali. Hidup yang menghidupi dan dihidupi oleh kasih Tuhan. Perhatikan tiga hal hidup yang menghidupi dan dihidupi oleh kasih Tuhan itu orang yang berusaha. Selalu sukacita dan bahagia. Dan kalau kita selalu sukacita dan bahagia, maka setan yang stres punya. Amin. Jadi jangan ngobrol terus ya. Selalu dibuat mereka stres. Terus kalau kita buat mereka stres. Tujuh. Dengan cara apa? Senyum. Senyum saja. Kenapa? Iya. Mau dibuat mana? Mau dicari barang-barang. Biar itu sampai di luar kita, jangan cemas. Karena ini JL itu yang dipelihara jadi stres. Gendut, bahasa Indonesia gendut apa? Ya punya ibu kan? Nah, orang seperti itu saya akan menangis. Kita berubah sekarang ini. Amin. Menikmati kasih yang benar-benar itu indah sekali. Nomor 2, selalu mengucap syukur. Maka itu hukum ini tercatat di perjanjian Tuhan. Ucap syukur. Kalau segala hal ternyata dengan selalu mengucap syukur dalam kondisi yang gak enak sekalipun, kasih yang melalui itu selalu kita rasakan. Nah, itu sekali lagi janganlah kita hidup dalam kasih yang melalui. Dan kasih yang melalui menghidupkan kita. Dan kita hidup di kasih yang melalui. Lalu ada kesegaran, ada kesadaran. Semua kita pasti pernah mengalami kasih yang melalui. Ya, ketika pertama kali jatuh cinta pada seseorang. Kasih yang biar terus menyala, terus hidup dalam kita. Suaranya bilang kemeresak, suaranya bilang jelek. Tadi pagi mampir sebentar pakai Saul dan Ayu. Kalau seperti biasa dia punya alat untuk periksa kesehatan. Satu aja kelemahan saya, lemak hidup terlalu banyak. Terus ketawa. Nah, tapi ternyata umur apa saya? Usia sel. Oh ya, usia sel saya. Usia biologis 68. Ternyata usia sel berapa tadi? 43. Oh, sudah belum. Saya langsung stres. Lebih muda dari saya. Oh iya, baru sadar gue. Baru sadar ya. Ya, sebenarnya waktu saya cerita ada beberapa orang tadi yang memang belum akurat, tapi kalau kita sudah bisa tahu itu hidup yang selalu menghidupi dan dihidupi oleh kasih melakukan hidup ini buat Amin. Jadi ayo mulai hari ini kita serius pada firman Tuhan ini. Tujuh, kita serius. Ini saya cuma ceritanya. Saya nggak tahu kira-kira mau dapat apa. Ini perjalanan saya. Ya,
tanggal biru itu tanggal 18 Maret. Itu hari Senin, ya. 18 Maret saya kumpul kemana? Ke Sungai itu supaya tahu. 18 Maret itu hari Senin, ya tanggal biru. Lalu 19 saya ke Singapura menemani salah satu saudara kami untuk ketemu calon mertua. Karena calon mertua ini sangat antik, nggak mau sebetulnya nggak mau punya calon mantu seperti saudara kita. Jadi itu pertama kali saya ketemu. Nah, tanggal 20 balik ke Jakarta, 21 di Jakarta, dan Jumat tanggal 22 Maret itu kami suami istri ke Timor Leste pergi. Ya, sampai tanggal 24 jadi Jumat 1 Minggu. 25 Maret hari Senin kami balik ke Jakarta. 26 Maret pagi kami ke Amerika. Terus pulang. Ya. Tiba di sana masih sore 26 juta hari Senin. Jam setengah 4, jam 7 waktu sana saya mulai ngajar. Nah, itu hari Senin. Selasa masih di sana. Nah, Senin, Selasa, tanggal 28 hari Kamis kami dengan mobil ke Las Vegas. Karena Jumat dan Minggu itu pas Jumat lagi dan pas. Tanggal 1 April kami terbang ke Philadelphia. Sekian jam. Senin, Rabu, Isnin, Selasa, Rabu. Kamis kami terbang lagi ke Florida ke Alabama. Itu kami Jumat Sabtu. Minggu pagi kami terbang lagi ke Tulsa, berjalan lagi sampai hari Selasa itu tanggal 9 kami ke Washington DC bagian Ojol. Kami tanggal 13 itu hari Jumat. 14 kami terbang ke San Francisco. Ada pelayanan di sana sampai tanggal 15 hari Minggu. 16 sampai tanggal 14, 15 hari Senin kami balik lagi ke Los Angeles. Pada tanggal 17 kami pulang ke Jakarta. 19 subuh sampai Jakarta. Itu hari Jumat. 19 malam saya transfer. 19 jam lagi. Begitu lagi jam 10 pagi dijemput pakai mobil. Sekian jam lagi jalan ke Belgia karena pelayanan jam 3 sore. Sampai malam balik lagi ke Belanda istirahat. Senin istirahat ada kegiatan Selasa mulai sibuk lagi. Ya Selasa terus sampai tanggal 30 April. Selesai tanggal 1 Mei saya balik ke Jakarta. Tanggal 2 jam 11 siang tiba di Jakarta, langsung berangkat ke Jogja jam 3 sore. Jogja dari tanggal 3, 4, 5 3 hari di sana. Hari Minggu tanggal Mei April. Tanggal 5. Ya, Mei tanggal 5 masih di Jogja. Tanggal 6 kami ke Cirebon. 5 malam itu mulai kereta ke Cirebon. Di Cirebon sampai tanggal Rabu apa ya? 10. Ya, tanggal 10 hari Jumat langsung begitu tiba langsung ke Bogor. Ada 2 sesi retreat tanggal 11 dan 1 pagi ke Surabaya. Ada pemberkatan jam 11-nya. Selesai pemberkatan jam 11 sore balik ke Jakarta karena Jumat malam, Sabtu malam berakhir. Baru tiba Minggu pagi. Kenapa ini?
kayak karena nggak boleh. Sama dia dengan maka itu kalau hidup ini selalu menghidupi dan dihidupi oleh kasih mula-mula itu luar biasa. Dan itu tak punya musuh, sama sekali tak punya musuh. Ada orang mencoba macam-macam, benar saja. Apa-apa toh. Mau cuma dipikir. Sendiri ini nggak cerita lagi untuk selanjutnya. Hari Jumat pagi jam 7 lusa, hari Jumat jam 17 saya ke Jakarta. 17 malam, jam 11 malam saya balik ke situ. Minggu siang dari Sydney saya ke Brisbane. 2 hari selesai. Keluar saya sendiri. Itu ke Singapura. 21. Ya. 23 saya balik ke Jakarta, langsung ke Solo, karena dari di sana. 23, 24 sore saya balik ke Jakarta. 25 pagi, ingat saudara kita jujur Jonathan Wibowo akan menikah. Wah, ini kesaksian luar biasa. Masih ingat menurut kalian Jonathan Wibowo jujur, ya, sama pernah jadi gurunya. Nah, dia menikah dengan teman sekelasnya, orang Toraja itu, dan hebat sekali. Oh, ini kesaksian besar, saya tidak bisa. Jadi memberkati kita tanggal 25 siang di Bandung, sore saya balik ke Jakarta 26 Maret 26 pagi saya terbang ke Amerika, bongkar lagi di sana. 11 Juni, 12 Juni subuh tiba di Jakarta, langsung ke Klaten, ada retreat 3 hari di sana. Kenapa saya mau ceritakan ini? Mungkin ada yang mau ikut kok, Den. Kenapa? Mungkin ada yang mau ikut itu. Mau ikut sendiri? Iya. Nah, kenapa bisa hidup seperti ini? Kasih mula-mula itu betul-betul mengaku. Saya apa yang saya saksikan ini Bapak Saudara itu yakin, amin, betapa hebatnya kasih mula-mula. Ingat, kasih itu tidak ada unsur seks. Ingat, saya ulangi, kasih itu tidak ada unsur seks. Nah, di sini setan itu merusak. Dengan dibandingkan, nah, untuk suami istri baru ada cinta. Jadi bedanya kasih dan cinta di bagian. Cinta itu hanya untuk suami istri, titik. Kasih itu untuk kehidupan di dunia. Maka kalau kasih itu nyata, dasar cinta. Ayat 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 7. Nah, di sini kita menemukan bentuk nyata kasih yang mula-mula ini. Kasih ngapain? Nah, ini. Tapi setan selalu mungkin masalah. Maka itu kalau ada di antara kita selalu berkata ingat dulu ya. Contoh konkretnya begini,
11 tahun yang lalu saudara disakiti sesuatu, dan setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Tiba-tiba ketemu di Uli. Yang di Uli itu apa? Masa kecil lagi. Nah, cara ngeceknya dan tesnya, apakah kita masih hidup dalam kasih yang normal? Waktu ketemu orang ini, reaksinya apa? Yuk, nanti nggak ilustrasi ini. Kalau kita hidup di dalam kasih yang mula-mula, kita lupa apa yang terjadi sebentar yang lalu. Amin. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kasih yang mula-mula, langsung kembali ke 11 tahun yang lalu. Berarti orang ini orang paling goblok sebelumnya. 11 tahun hidup di dalam dendam. Anak begitu UI bajingan. Betul tidak? Itu cara tes. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, contoh yang kedua begini. Saudara baik dengan seseorang. Tiba-tiba suatu hari teman baik saudara ini cerita, kamu si A itu, nggak kenal, nggak kenal loh ya. Nah teman baik saudara itu cerita bagaimana si A itu dia. Kira-kira kalau kita tidak hidup dalam kasih yang mula-mula, timbul apa terhadap si A? Ini jangan-jangan perlihatkan aku. Timbul kebencian tanpa kita sadar. Nah, teman baik saudara itu menceritakan saya itu begini-begini. Berapa waktu kemudian, bisa bulan, bisa tahun, saudara orang itu yang mengerti. Nah, apa yang terjadi kalau kita hidup di dalam kasih yang mula-mula dan kita tidak hidup di dalam kasih mula-mula, ketemu orang yang kita tidak kenal, tapi orang ini menyakiti teman baik kita. Jawabannya, kalau kita hidup dalam kasih yang mula-mula, lupa, nggak tahu siapa. Karena kita nggak lupa. Tapi kalau orang itu tidak hidup di dalam kasih yang mula-mula, begitu ketemu orang ini, nah, kadang nggak kenal ini berjalan. Maka itu hukum tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan bukan hidup beragama, tapi hidup mengakui. Ini kan Yesus hidup mengakui. Saya minta semua kita yang sambil belajar ini periksa hati. Masih ada berapa koleksi musuh sudah simpan di lemari? Jangan bilang lupa. Salah. Kalau lupa itu masih ada. Minta anugerah dari Bapa di surga. Sang kasih itu aku nggak mau punya musuh. Kasih yang mula-mula itu selalu menutupi segala sesuatu. Nggak pernah butik-butik, nggak pernah. Dua, kasih yang mula-mula itu percaya segala sesuatu. Ini luar biasa. Terus kamu sini cerita dapat apa? Semua belajar bagaimana cerita. Ya, ini luar biasa. Asli percaya segala sesuatu. Hebat sekali. Jangan betul tambahin juga. Jadi beberapa waktu yang lalu kami tiba di 1 Korintus 12. Sebenarnya di 1 Korintus 12 awalnya itu karya-karyanya. Setelah itu kami masuk ke Korintus 13 ayat 1, 2, 3 itu kami kaget. Itu Paulus bilang percuma kamu bisa karunia apa saja, kamu bisa bahasa malaikat pun percuma tanpa kasih. Terus kamu bisa berikan semua yang ada padamu, bahkan nyawamu pun ini kamu berikan di bakamu itu
7 mata lokasi. Setelah itu kami mulai kami mulai banyak pula, mulai banyak melakukan perbuatan yang menurut kami baik. Terus kami mulai merenung, kami apa yang kami lakukan, melakukan apa yang kami lakukan ini, apakah sudah ada presentasi? Kami mulai mencoba balik dan sampai kita ini berbuat ini cuma untuk menyenangkan pasangannya saja atau bapak ibu saja. Kami mulai bertemu. Terus tiba-tiba muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Kami mulai baca sampai ke 7, 8, 9, dan 10. Mulai banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Tapi beberapa waktu kami dengar beberapa bapak itu semua dijawab. Kami mulai mengerti bahwa ternyata kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Sudah tambahin sini harus ngomong. Ini aja. Ada sama-sama besar. Nah, sudah bacakan mobil. Jadi saya jadi pertanyaan tentang kasih itu selama ini kita ini akan melakukan itu sepertinya mengasihi, padahal yang itu sebenarnya kami tidak perlu melakukan. Ini itu benar pada waktu lagi santai, bukan kita diskusi. Kasih percaya segala sesuatu. Musuh atau lawan kata percaya segala sesuatu adalah kita akan segala sesuatu. Orang tahu nggak orang yang dikuasai curiga itu sampai itu nggak pernah hidupnya. Wah, capek sekali. Suami istri belajar saling mempercayai. Bapak kita di surga percaya kita nggak sih? Sangat. Padahal kita bengkok-bengkok. Benar loh. Kalau kita lihat Bapak itu luar biasa. Maka itu saudara yang mana-mana bawa kunci terus. Kok nggak capek kunci di Bapak ini? Ada apa di dalam? Belajar tentang yang ketiga, tanya ini ya kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi tidak memukul, tidak mencurigai, tidak mencuri. Berharap kamu. Terakhir, kamu sabar menanggung rasa. Nah, dari ayat inilah kita belajar senyum. Betul nggak? Senyum. Mau diapakan senyum. Saudara percaya? Kalau orang nyakitin kita, itu kan dia untuk kita bereaksi. Karena begitu kita bereaksi, ya bos. Atau caranya balik, senyum saja. Tinggal pos bukan? Itu caranya. Indah kalau itu bilang kasih Allah Luar biasa. Persiapan nanti Ruji Siombeng dengan Nindi. Ya, siap-siap. Tahun ini bulan berapa akan ketemu orang tua di Semarang? Kamu sudah muat belum? Ya, ini yang masih single, khususnya cowok-cowok. Sebenarnya itu berkasih mengulang. Sini enggak. Ke kiri tidak ada. Tidak ada.